Bayangin ada perusahaan kereta api yang 75% labanya itu bukan dari jualan tiket, tapi justru dari properti. Aneh kan? Kedengarannya kayak utopia, tapi ini beneran ada. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas rahasia gimana kota-kota besar di dunia mendanai transportasi publik raksasa mereka tanpa bikin negara buntung. Yuk langsung kita bahas. Nah, coba kita pikirin misteri ini. Gimana caranya sebuah perusahaan transportasi umum bisa untung gila-gilaan, tapi nggak memeras kantong penumpang lewat harga tiket yang mahal? Selama ini kan kita mikirnya angkutan umum itu ibarat lumbang hitam yang terus-terusan nyedot subsidi pemerintah ya kan? Tapi siap-siap aja, fakta berikut ini bakal meruntuhkan semua asumsi itu. 75%. Bayangin, laba dari MTR Hong Kong, salah satu operator transportasi paling sukses sedunia, itu ngandelin bisnis properti dan komersial buat dapet angka raksasa ini, bukannya dari kotak tiket yang kita bayar tiap hari. Angka ini benar-benar jadi kunci rahasia yang bakal kita kulik hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu perubahan paradigma, di mana operator harus bertransformasi menjadi pengembang properti. Supaya bisa dapat keuntungan segede tadi, kita butuh yang namanya Transit Oriented Development atau TOD. Kita nggak bisa lagi ngelihat kooperator kereta sekedar tukang angkut orang dari titik A ke titik B. Lebih dari itu, mereka ini pencipta nilai tanah. Kalau merujuk ke Permen ATR nomor 16 tahun 2017, TOD itu gampangnya adalah kawasan yang padat, fungsi huniannya campur aduk sama komersial, dan pastinya ramah banget buat pejalan kaki dalam radius 400-800 meter dari stasiun. Efeknya, macet berkurang, penumpang kereta meledak, dan nilai properti di situ meroket tajam. Kelihatan banget bedanya di sini. Kalau pakai pola pikir lama, kita cuma pusing mikirin cara jualan tiket. Tapi dengan mindset baru, kita fokus menangkap nilai properti yang melonjak gara-gara adanya akses stasiun itu. Logikanya gini, pemerintah bangun transportasi, akses jadi gampang, harga tanah otomatis naik. Nah, kenaikan nilai inilah yang kemudian ditangkap buat modalin operasional keretanya. Benar-benar sebuah siklus yang menguntungkan banget. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengupas cetak biru model rel dan properti dari MTR Hong Kong. Model rel dan properti MTR Hong Kong ini sering banget dijadiin kiblat sama banyak kota di dunia. Awal mulanya gini, pemerintah Hong Kong ngasih hak kelola lahan ke MTR dengan harga sebelum rel dibangun. Artinya harganya masih super murah karena ya emang belum ada stasiunnya. Ini langkah catur pertama mereka yang sangat brilian. Terus eksekusinya jalan layaknya orkestra yang rapi banget. Habis dapat lahan murah, MTR gandeng swasta bikin joint venture buat ngebangun mall atau apartemen mewah di atasnya. Begitu relnya jadi, boom! Nilai tanah langsung melonjak drastis ke harga setelah rel. Dari situ MTR dapat untung gede lewat bagi hasil, pembayaran di muka, sampai sewa aset. Nah, cuan dari properti inilah yang disuntikan balik buat subsidi silang biaya konstruksi dan operasional keretanya. Cerdas banget kan? Data ini jadi bukti nyata yang nggak bisa dibantah. Kalian bisa lihat, porsi pendapatan MTR itu sangat didominasi sama penyewaan properti, manajemen gedung, dan bisnis komersial di dalam stasiunnya sendiri. Keretanya tetap jalan, harga tiketnya tetap masuk akal buat warga. Tapi perusahaannya bisa untung triliunan. Benar-benar perpaduan finansial dan tata ruang yang sempurna. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu kembali ke tanah air untuk melihat tantangan land value capture di Indonesia. Pertanyaannya, kalau model tadi sebagus itu, kenapa belum jalan mulus di Jakarta? Nah, ini berkaitan erat dengan strategi land value capture atau LVC. Sederhananya, ini adalah prinsip siapa yang untung, dia yang bayar. Jadi, kalau tanah atau bisnis kamu tiba-tiba harganya naik drastis karena ada stasiun baru di depan pintu, ya wajarnya kamu ikut berkontribusi buat ngebantu bayar biaya pembangunan stasiun itu. Masuk akal dong? Sayangnya, praktik di Jakarta itu nggak segampang teori. Tata kelola kita masih terpecah-pecah di berbagai operator transportasi. Terus, aturan hukum buat memungut LVC ini juga belum benar-benar solid. Belum lagi buat MRT Jakarta misalnya, pusat kota itu udah keburu padat banget. Mau beli lahan murah buat land banking hampir mustahil dilakuin. Plus, trotoar kita yang kadang kurang terintegrasi itu bikin investor sering mikir 2 kali. Masuk ke bagian keempat, pendanaan kreatif untuk bertahan tanpa cuma mengandalkan penjualan tiket. Meski banyak hambatan, operator lokal kita nggak nyerah gitu aja loh. Mereka bermanuver cerdas lewat jalur non-fare box alias cari duit di luar tiket. Bentuknya macam-macam, mulai dari jual hak penamaan stasiun, nyewain lapak retail, sampai pasang iklan raksasa.
Dan ini terbukti berhasil. Di tahun 2021 aja, MRT Jakarta sukses ngeraup sekitar 35% total pendapatan mereka cuma dari jalur komersial ini. Pendanaan kreatif jelas udah ngasih hasil nyata. Dari sisi hukum, kita juga sebenarnya punya celah yang super menjanjikan yang namanya earmarking atau alokasi langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, minimal 10% dari pajak kendaraan bermotor itu bisa dikunci khusus buat jalan dan transportasi publik. Jadi, pajaknya nggak langsung nyampur ke kas umum, tapi benar-benar dialirkan langsung jadi darah segar buat ngehidupin proyek angkutan massal kita. Terakhir, di bagian kelima, kita harus bahas sisi gelap dari model ini, yaitu resiko gentrifikasi dan solusi ke depannya. Kita juga harus fair melihat resikonya. Kalau harga tanah di sekitar stasiun meroket, bahaya terbesarnya adalah gentrifikasi. Warga asli kalangan menengah ke bawah bisa tersingkir karena pajak dan biaya hidup yang mendadak tak terjangkau. Nah, biar kota kita nggak eksklusif, solusinya harus afirmatif. Wajibin dong kuota hunian terjangkau di kawasan TOD, kayak kolaborasi APIK KAI sama Perumnas yang ngasih jatah buat masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga jangan agresif naikin pajak hunian warga, mending ambil keuntungannya dari pengembang swasta lewat insentif penambahan kepadatan bangunan. Jadi, poin krusial yang bisa kita tarik adalah transportasi publik yang canggih itu nggak melulu harus membebani APBN selamanya. Lewat model real plus property yang tepat, jurus pendapatan komersial yang kreatif, dan perencanaan tata ruang yang adil buat semua lapisan masyarakat, sistem transportasi kita punya potensi luar biasa buat hidup mandiri dan sukses. Kebayangkan gimana asiknya masa depan tata kota kita kalau sistem ini diterapin sepenuhnya? Nah, kalau sesi bedah materi ini ngasih kalian insight baru, yuk ngobrol! Coba tulis di kolom komentar di bawah, sistem TOD atau transportasi kota mana nih yang wajib banget kita bedah selanjutnya? Ibu kota baru IKN, Surabaya, atau mungkin Bandung? Ditunggu komentarnya ya, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.